Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini akan membahas pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Dengan judul subtema Hewan Sahabatku. Adapun materi pembelajaran ada dua. 1. Kompetensi dasar 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 2. Kompetensi dasar 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Sedangkan tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 2. Menemukan ide pokok serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Sahabat MHG, mari kita pelajari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3. 1. Perkembangbiakan secara ovipar. 2. Perkembangbiakan secara vivipar. 3. Perkembangbiakan secara ovovivipar. Perkembangbiakan ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Sedangkan ciri-ciri hewan yang berkembangbiak secara bertelur atau ovipar: 1. Tidak berdaun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak mempunyai rambut, berdarah panas, artinya di sini suhu tubuhnya tetap. Yang kelima, mengerami dan menjaga telurnya sampai menetas. Dari ciri-ciri yang telah kami sampaikan ini, tentunya sahabat MHG bisa memberikan contoh hewan yang berkembangbiak secara ovipar. Misalnya ayam, itik, angsa, burung, dan masih banyak contoh yang lain. Selanjutnya, perkembangbiakan vivipar. Perkembangbiakan vivipar adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara melahirkan atau beranak. Adapun ciri-ciri hewan yang berkembangbiak secara vivipar: 1. Mempunyai kelenjar susu. 2. Berdaun telinga. 3. Mengalami masa bunting. 4. Mempunyai rambut. 5. Berdarah panas. Dari ciri-ciri yang kami sampaikan ini, tentunya sahabat MHG bisa memberikan contoh hewan yang berkembangbiak secara vivipar. Misalnya sapi, kambing, kuda, tikus, dan masih banyak contoh yang lain. Kita lanjutkan perkembangbiakan ovovivipar. Perkembangbiakan ovovivipar adalah perkembangbiakan pada hewan secara bertelur sekaligus melahirkan. Ciri-ciri hewan yang berkembangbiak secara ovovivipar: 1. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya. 2. Tidak mempunyai rahim. 3. Tidak mempunyai kelenjar susu. 4. Berdarah dingin, artinya di sini suhu tubuhnya berubah-ubah. Yang kelima, setelah menetas di dalam tubuh induknya, maka individu dikeluarkan dari tubuh induknya.
Dari ciri-ciri yang ada ini, tentunya kita bisa memberikan contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Misalnya kuda laut, ular, bunglon, dan bangsa reptil yang lain. Sahabat MHG, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu menemukan ide pokok. Materi ini sebenarnya sudah dibahas pada tutorial sebelumnya, namun perlu saya ulangi lagi. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi inti persoalan atau pokok persoalan. Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa berada di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduksi, ataupun berada di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induksi. Berikut ini saya tampilkan contoh paragraf deduksi. Saya bacakan. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain, bahkan diri sendiri. Untuk mencari ide pokok, ingat langkah-langkah yang harus dilakukan pada tutorial sebelumnya, harus membacanya dengan seksama. Setelah membaca seksama, kita bisa menentukan kalimat utamanya. Nah, kalau kita lihat paragraf ini, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ini saya bacakan kalimat utamanya. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Nah, ini kalimat utamanya. Di dalam kalimat utama ini ada ide pokok. Kalau kita amati betul, ide pokok dari paragraf ini adalah dampak negatif penggunaan narkoba. Ini contoh paragraf deduksi, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Contoh berikutnya, paragraf induksi. Saya bacakan. Bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sudah jadi kebiasaan, bahkan tradisi sejak dulu. Padahal, kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Sampah-sampah ini bisa menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Nah, kita cermati paragraf ini. Tentunya kita sudah paham bahwa paragraf ini kalimat utamanya ada di akhir. Sini kata kuncinya tidak heran. Kadang ada juga paragraf demikian. Ya, dengan demikian tuh di akhir. Oleh karena itu, nah itu adalah ciri-ciri paragraf induksi. Paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, kalau kita amati betul di sini kalimat utamanya, ide pokok dari paragraf tersebut adalah penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Demikian sahabat MHG, tutorial kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.